Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama gue Giza Baturusi dari channel Vespa Speeding Indonesia. Hari ini menurut gue cukup seru banget. Apa yang gue tunggu akhirnya sudah selesai, yaitu motor kesayangan gue si Trika. Yang pastinya juga yang gue tunggu-tunggu banget dan teman-teman di rumah juga tunggu adalah ketika gue pengen nge-review produk dari Reveno. Produk satu ini sebenarnya gue cerita sedikit tuh udah lama banget di rumah gue. Tapi memang kenapa baru sekarang gue mau pasang di motor gue dan baru mau gue review sekarang itu karena motor gue baru bener-bener ready lagi kembali dipakai untuk daily. Karena kemarin-kemarin itu kalau gue mau review bodinya belum selesai di repaint gitu kan. Jadi gue nggak mau nanggung. Tapi hari ini alhamdulillah bulan Maret tahun 2021 baru aja ready semua dan gue pengen masangin produk Reveno ke Trikanya. Sebelum panjang lebar, tunggu dulu ya. Iklan dulu. Oke, gue juga mau cerita sedikit. Hari ini tuh gue pengen nge-review produk Reveno yang bakal gue pasang di Trika langsung. Nah, hari ini juga gue ingin memperbandingkan powernya si motor gue Trika sebelum menggunakan kopling dari Reveno dan sesudah ketika pakai kopling Reveno. Dan hari ini gue pengen semua pembuktian powernya ini di atas mesin dyno test. Dan di mesin dynonya ini gue juga memang sudah sering banget dyno di sini. Menurut gue ya mesin ini membuktikan atau memberikan hasil power yang benar-benar asli power ya, bukan KW-KW atau bukan power palsu nih. Jadi juga cerita sedikit, dulu gue pernah ngedyno di tempat satu ini dan itu horsepowernya cuma 13. Tetapi ketika gue dyno di dua tempat lainnya, itu ada yang 17, ada yang 16, ada yang nambah 4, ada yang nambah 3. Jadi memang semua alat mesin dyno itu beda-beda teman-teman. Kalau disebut ada perbedaan di rollernya ya. Jadi teman-teman yang mau dyno jangan sampai salah tempat dyno, takutnya nanti kita seneng padahal bukan hasil power asli dari motor kita. Jadi jangan sampai salah kalau misalkan kalian mau nyari horsepower terbaik di motor kalian. Tanpa basa-basi, mendingan sekarang langsung gue ambil aja barang-barang yang akan gue upgrade di Trika hari ini. Let's go. Ini dia. Ini produk satu ini, dua ini nih ya. Nih, dua item ini udah dari bulan Maret, dari bulan April tahun lalu. Udah cukup lama banget. Tapi kalau misalnya gue mau nge-review kedua item satu produk Reveno ini, kan udah pernah nih ya. Linknya nih, di card di atas. Cuman gue pengen sebenarnya menjelaskan lebih lagi ke soal apa knalpot yang akan gue pakai hari ini. Nah, di sini juga gue bakal nanti ganti belt Kevlar dari Malossi. Karena ini bisa dibilang menambah horsepower juga beberapa ya, tapi ya ini kita taruh dulu di sini. Nah, ini dia akhirnya. Nah, ini nih sebenarnya yang menurut gue cukup lumayan spesial juga di video kali ini. Di video gue mau ngupload Reveno. Jadi knalpot hari ini gue tetap pakai Shijiro. Cuman bedanya Shijiro satu ini special request banget dari Speeding Indo ke Shijiro-nya langsung karena ini adalah produk pertama yang menggunakan DB killer teman-teman. Gue penasaran banget dan memang untuk di bagian dalamnya ini full saringan, jadi suaranya itu tidak terlalu benar-benar racing banget. Dan kalau teman-teman merhatikan, memang di knalpot Shijiro ini itu tuh emang ada tulisannya. Tulisannya tuh kurang lebih seperti ini ya, bacainnya. Noise emission control information. This product is designed only for competition and not for daily basis motorbikes. For daily use motorbikes, you can use DB killer to avoid exceeding noise standards under the applicable regulation. Tuh, jadi memang dari Shijiro-nya ini udah ada announcement lah. Kalau misalkan knalpot ini
kalau kalian tanpa DB killer itu memang lebih diperuntukkan untuk rush use only gitu. Dan hari ini gue pengen pakai knalpot produk Cjiro ini yang inletnya 50 sama knalpot kayak knalpot Cjiro yang sekarang gue pakai, cuman dia bedanya panjangnya ini 25 cm teman-teman. Jadi menurut gue suaranya lebih adem, apalagi gue special request kalau misalkan full saringan dan dipakai DB killer. Why gue pakai DB killer? Karena knalpot satu ini gue pasti bakal sering banget pakai ketika nanti gue mau daily ride, mau touring gitu kan. Jadi gue butuh knalpot yang benar-benar nggak terlalu berisik lah. Sini ada leherannya juga. Nih leherannya inlet 50. Dan nanti juga gue akan bikin satu video khusus untuk memperbandingkan semua tipe produk Cjiro. Apa saja sih perbedaan tiap-tiap tipe dari knalpotnya Cjiro. Gue bakal ngebahas itu dalam satu video, dan tapi teman-teman tunggu aja. Sebelum video itu, mendingan sekarang kalian subscribe dulu, share dulu video ini, jangan lupa di like ya kan. Dan memang dari knalpot ini, kan tadi gue juga udah bilang kalau misalkan gue bakal bikin video detail setiap tipe knalpot dari Cjiro. Cuman mungkin di video kali ini gue tuh pengen menjelaskan sedikit aja apa sih yang kalian dapat ketika kalian membeli knalpot dari Cjiro produk satu ini. Kalau sebenarnya yang di depan gue ini seperti apa yang kalau kalian teman-teman beli juga. Tetapi ini adalah box produk lama ya teman-teman. Produk Cjiro yang lama, bukan yang baru. Nih kalau yang baru, boxnya itu seperti ini. Nah kalau kalian beli produk Cjiro itu yang jelas kalian udah dapat silencer. Terus di silencernya itu kalian bisa by request juga. Capnya itu ada warna merah, biru, gold, silver, black, dan bisa mungkin di request warna lainnya. Terus di sini juga ada leheran ya. Ada leherannya, tapi di Cjiro ini memang leherannya tuh full 2 gini. Dan yang ini itu untuk nyambung ke lubang headnya. Dan di leherannya ini kalian juga dapat adaptor untuk 3V dan iGate gitu. Jadi knalpot ini kalau kalian memakai 3V nggak perlu pusing-pusing lagi beli adaptornya. Dan terus ada bracket knalpotnya juga. Bracket knalpot produk Cjiro yang standarnya aja menurut gue tuh ini udah keren banget ya, ada logo Cjiro-nya kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mungkin nanya-nanya banyak lagi tentang knalpot produk Cjiro, dan mungkin teman-teman juga mau langsung beli juga, langsung aja cek Instagramnya di Cjiro12_official. Thank you teman-teman. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, mendingan sebelum kita ke tempat dyno, kita pasang aja dulu knalpotnya, dan nanti koplingnya kita pasang ketika kita sudah 1 kali running di mesin dyno. Let's go! Oke, sekarang udah tinggal pemasangan knalpotnya aja. DB killernya udah gue copot. DB killernya mana Jay? Ini untuk DB killernya. DB killer dari Cjiro. Nah, karena memang gue mau nyari powernya dulu, jadi ini gue copot dulu gitu. Nih sini lihat. Perbedaan silencer 25 cm sama 20 cm tuh. Jadi ini nanti lebih panjang. Tuh, lebih panjang. Ayo Jay, kita pasang Jay. Asik. Ini gue ditemenin nih sama spesialis knalpot pokoknya. Jay, kalau menurut lo nih, selama lo pemasangan Cjiro kan memang kan dia leherannya ada 2 nih ya. Iya. Di sini sama mana sih sini ya? Iya. Kalau selama lo pasang knalpot Cjiro di Vespa, susah apa gampang-gampang aja? Gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja ya? Iya. Nggak ada kesusahan ya? Ada. Aman ya? Aman aja ya. Nah, ada nggak keluhan-keluhan selama ini lo masang knalpot Cjiro nih? Anak-anak Vespa? Nggak ada sih. Bang, kok ngempos gitu? Nggak ada ya? Tambah padat aja bang, enak. Tambah padat aja ya? Iya. Tuh. Ya, ini langsung dari yang biasa masang Cjiro di Vespa nih. Tuh, terus ini gue juga make silencer yang kayak tadi gue bilang, leherannya itu ukurannya sama kayak leheran yang waktu gue pakai 20 cm inlet 50. Jadi tinggal plug and play silencer doang aja ya. Yeah. Nggak perlu ganti leheran lagi ya. Yeah, aman. Nah, buat teman-teman mungkin yang nanti mau beli knalpot Cjiro atau mau beli silencernya aja karena ukuran inlet leherannya sudah sama, kalian langsung tanya aja ke Cjiro-nya langsung, oke? Udah kepasang. Cepet ya? Cepet. Oh, udah langsung kepasang, langsung keganti yang 25 cm. Jadi kalau misalkan teman-teman punya beberapa produk knalpot Cjiro, buat night ride ada, buat daily use dan touring juga ada, karena yang kayak gue gini. Ini leherannya masih pakai yang lama, tinggal gue pasang silencer yang lamanya. Jadi sekarang kita langsung ke mesin dyno.
tiba saatnya mencari tahu pembuktian bagaimana ketika motor gue dipakein kopling satu ini Reveno. Gue udah nggak mau ngejelasin lagi apa aja yang ada di dalam kopling ini. Jadi hari ini gue mau masang bukan kopling ini aja, tapi ada per besar dari Reveno produknya juga. Terus juga ada belt Kevlar dari Malossi. Dan sekarang gue sudah sampai di Sportisi Dyno. Semoga hasilnya memuaskan karena ini penantian 1 tahun. Let's go. Nah, ada kesalahan yang menurut gue lumayan cukup fatal kalau di Dyno nih. Gue lupa ganti ban. Ini ban gue ini ukurannya 130/70. Kalau misalkan kita mau dyno, ini juga buat for your info aja buat teman-teman semuanya, FYI, kalau misalkan teman-teman mau cari horsepower besar ketika nanti teman-teman dyno, usahain itu bannya ukuran kecil, jangan terlalu ukuran besar ya. Dan gue salah, padahal di rumah udah ada ban Scoot Art dari Scoot Art ukuran 100. Next video bakal gue pasang bannya. Nah teman-teman, gue juga belum nginfoin. Jadi gue itu spesial dyno kali ini Trika. Gue itu alhamdulillah dapat Velocity. Ini dari, aduh terbaik banget deh lapak Vespanya nih. Nih, sini kita panggil kok, sini kok. Oke, nih bisa dikenalin dong kok, siapa nama lo, dari mana? Nama gue Fabianko. Fabianko dari Skuterku.id. Skuterku.id. Lo teman-teman yang sering ke CP pasti mukanya nggak asing lagi kok. Lo bisa jelasin nggak nih kok? Mungkin bisa lo jelasin nggak nih Velocity yang sekarang gue pasang dari lo dari skuterku ini ukurannya apa dan apa aja sih pengaruhnya dipasangin Velocity? Oh, gue kan gue bikinin Velocity, gue bikin rada ngembang gini. Oke. Jadi dia buat ngejar bawahnya Zah. Oh, biar bawahnya makin enak. Sama gue bikin rada panjang. Lo bikin rada panjang, tapi Velocity itu memang ada ukuran-ukurannya kan? Ada ukurannya kan? Kan ukuran TB lu kan udah remeran nih. Remeran. Jadi gue sesuai sama ukuran remerannya. Oh, oke. Nah kalau Velocity itu ada yang ukuran buat drag, road race, atau buat daily, ada nggak sih sebenarnya? Ada ukurannya. Nah oke. Kalau gue nih dibikinin sama skuterku untuk yang ini buat yang harian. Buat harian ya, buat daily. Mungkin bisa dibisikin kok. Harganya berapa nih kalau mau bikin Velocity di lo? Harganya kalau mau bikin Velocity di gua harganya 300.000. Itu udah semua ukuran. Udah bisa request. Mendingan nanti kalau teman-teman ada yang mau bikin Velocity atau mau nanya-nanya langsung aja chat Instagram di bawah. Oke. Thank you kok ya. Semoga hasilnya pakai Velocity lo. Aduh. Nah, ini Trika udah mau masuk ke mesin dyno. Jadi ini pertama running gue mau tahu power sebelum dipakein driving clutch dari Reveno produk gitu. Gue nggak tahu sih horsepower berapa ya. Semoga aja. Kemudian kita tanya langsung ke Mas Imamnya nih. Oke, nah ini ada Mas Imam yang selalu ngedyno Trika teman-teman. Mas, apa kabar Mas? Sehat ya? Oke. Nih kalau mau dyno tuh memang ada beberapa. Motor balap. Jadi memang kalau mau dyno harus ada beberapa yang dipasang dulu teman-teman. Apa aja sih Mas kalau mau dyno tuh yang dipasang-pasang dulu? Ya, pertama RPM, AFR, knalpot colok ya. Nah kalau dari semua dyno nih yang bener-bener ketahuan powernya banget tuh dari knalpot atau dari mana Mas? Ya powernya dari mesin. Dari mesin. Kalau knalpot kan sensornya maksudnya dari. Ya utamanya kan kita baca settingan. Kalau power kan ngikut ya dia. Oke. Setting ini udah maksimal dulu, power ngikut. Oke, jadi tuh hari ini Mas rencananya kan mau ada pasang kopling Reveno nih, ya. Cuman sebelum kita pasang dan kita tahu horsepower kopling ini dipakein ke Trika, gue pengen tahu dulu deh horsepower standarnya sebelum dipakein itu. Jadi kita mungkin berapa kali running ya Mas? Sekitar 2-3 kali kali ya? 3-4 kali running. 3-4 kali. Nanti baru kita ganti kapas. Oke, sip. Semoga aja horsepowernya gede. Soalnya, bismillah deh. Semoga aja ini sudah mau dyno untuk nyari horsepower awal. Sorry kalau suaranya kurang kedengeran ya. Kita lihat horsepower.
Oke. Untuk dyno pertama sebelum Reveno produknya sudah dipasang, dan menurut gue ini horsepower cukup gede ya. Sekitar 1785. Wow, ini kayak horsepower gue waktu gue mau Vespa Race tahun lalu ya, bener. Semoga aja waktu kita pasangin Reveno ini horsepower-nya bisa lebih besar lagi dan optimal dan maksimal. Nah teman-teman, ada yang harus gue jelasin banget. Ini biar teman-teman lebih terarah dan lebih diluruskan lagi untuk soal mesin dyno. Ini ada yang harus gue jelaskin ya. Ini gue sedang ada di alat mesin dyno jet punyanya Sportisi. Ini menurut gue selama gue dyno motor, ini adalah mesin yang bisa mengeluarkan the real number saat lo dyno. Dia mengeluarkan power yang asli tanpa ada rekayasa. Gue pernah dyno di mesin ini, waktu itu mesin gue cuman 13 horsepower. Terus gue dyno di tempat lain itu dapatnya 17. Jadi memang setiap mesin dyno itu memiliki karakter dan kriteria yang beda-beda. Dan kalau misalkan mesin-mesin dyno yang lain yang gue tahu itu tuh rata-rata bisa dikalibrasi. Cuma kalau dyno jet punya Sportisi ini nggak bisa. Jadi kalau untuk teman-teman yang emang mau tahu realnya berapa horsepower motor kalian, bawa ke sini. Dan gue nanti juga bakalan bikin videonya perbandingan final horsepower gue di mesin dyno jet dan di mesin dyno jet lainnya. Ntar gue bakal bikin. Pasti di mesin dyno jet lainnya gue bakal dapat horsepower yang pasti lebih gede daripada di sini. Tungguin aja. Oke teman-teman, sangat disayangkan sekali. Tapi inilah yang dinamakan reset ya. Jadi nggak taunya injektor yang ketempel di trika itu injektor standar kekecilan untuk semprotan bensinnya. Dan gue kalau mau gojekin juga kejauhan dari bengkel, soalnya udah mau tutup juga tempat dynonya, dan ini belum sempat kepasang karena teman-teman lihat sendiri tadi waktu pakai injektor standar aja itu horsepower-nya menurut gue sebenarnya udah gede ya, 1785. Cuman kalau dari orang dyno sama mekanik gue bisa bilang itu sebenarnya bisa nyentuh 19 horsepower di mesin dyno jet, tetapi dengan menggunakan injektor yang lain. Nah, dan kayaknya untuk hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 2021 bulan Maret, gagal masang Reveno. Sampai ketemu besok di reset kedua dengan injektor yang baru untuk trika. Bye-bye. Oke, ketemu lagi di hari kedua prepare engine trika untuk di upgrade performance menggunakan Reveno produk. Di Sportisi lagi, ini hari Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Yang gue harapin itu insya Allah hasilnya maksimal. Jadi gue pengen coba lagi sekali lagi tidak menggunakan produk Reveno. Berapa horsepower besarnya, setelah udah tidak menggunakan produk Reveno, kita tempelin kopling Revenonya baru dyno lagi. Insya Allah diberi hasil terbaik. Let's go. Oke. Jadi udah diganti injektornya. Semoga aja hasilnya bagus sih. Setelah ini ketika sudah selesai, baru diganti kopling Revenonya, baru dinaikin lagi. Ini semoga aja belum pakai kopling Revenonya, horsepowernya bisa lumayan besar. Ini untuk dyno pertama sebelum dipakein produk Revenonya udah selesai. Gila, ini mempengaruhi banget ya horsepower-nya setelah diganti injektor sih. Ini menurut gua setelah injektornya diganti pakai KL15 sangat mempengaruhi banget. Horsepower-nya jadi 1935. Kemarin sekitar 17.8, bener kan apa kata gue? Ini kalau bukan di mesin dyno jet, ini udah nyampe 21 atau 22, gue yakin banget. 1935 dengan max torsinya 1747. Gokil. Jadi teman-teman tungguin aja. Ini di sini tadi belum dibetot abis, cuman baru sampai top speednya 110 lah. Cuman menurut gue horsepower-nya gila. Kita pasang Reveno produknya sekarang. Let's go. Ya nih. Topi.
Nih, sekarang udah mau diganti koplingnya. Jay, 1935 Jay. Mantap, Ja. Itu gara-gara ganti apa nih? Tadi itu doang ya? Apa? Injektor. CVT ada yang dirubah-rubah nggak ada sama kayak kemarin ya? Iya. Gila, kemarin tuh 1785, sekarang 1935. Nah ini sampai yang di belakang nih pada taruhan. Kira-kira abis ini diganti Reveno dapatnya berapa? Feeling gue sih 22 kali ya. 22 sih. Pasang. Ya, jadi yang bikin spesial dari kopling Reveno ini adalah ininya nih, driving clutch-nya. Ini yang bikin berisik banget, yang katanya suaranya motor tuh Vespa bisa kayak Ducati, teman-teman. Jadi nanti kalau udah kepasang sempurna, gue bakal langsung nyalain motornya. Setelah kita coba dengan semaksimal mungkin gimana caranya masukin kopling satu ini ke Sprint 3V. Memang ini bener-bener plug and play, cuman nggak tahu kenapa nih ke Vespa gue tadi di as rodanya ya, Jaya? Itu kayak agak di as rodanya tuh agak sedikit keras gitu loh dimasukin. Jadi agak disekir-sekir dulu lah. Nanti kita kasih translate biar mungkin orang Vietnamnya nonton juga paham gitu. Jadi di bagian sininya nih. Nih, di bagian sini ketika dimasukin rumah mangkoknya itu kayak keras. Ini juga untuk beltnya kita udah pakein belt Kevlar Malossi nih. Udah akhirnya Revenonya kepasang juga setelah sekitar 20-30 menit. Sekarang tinggal running lagi biar kita tahu berapa power maksimalnya setelah produk Reveno ini terpasang di setrika. Jadi kita dyno, let's go! Nyalain nih. Oke teman-teman, sekarang udah mau di dyno lagi. Tadi suara keren. Print dong. Oke. Lihat perbandingannya ya, gokil. Nih, walaupun memang beda beberapa doang, cuman memang si Reveno ini dia punya kesoal speednya gitu loh. Nafas panjangnya itu lebih panjang banget. Ini pakai roller rendah aja segini sih. Ya worth it lah, gokil. Thank you banget Reveno. Oh, buat teman-teman yang mau barang Reveno ini, langsung aja follow Instagramnya nih, ya Reveno. Dan nanti gue juga ngasih tahu di Instagram dimana kalau teman-teman mau dapetin produk ini di Indonesia. Oke teman-teman, menurut gue untuk riset si project Revenonya ini udah cukup selesai sampai di sini. Gue udah mendapatkan hasilnya, apa yang gue cari. Thank you banget juga untuk teman-teman yang udah nungguin videonya. Lumayan powernya. Nanti gue juga bakal bikin video untuk test ride motor ini ketika gue make si produk Revenonya. Nah teman-teman jangan lupa videonya di like, di share ke teman-teman kalian kalau ada produk keren banget ini di Trika. Di share juga videonya dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng di sebelah tulisan subscribe biar kalau misalkan gue ngupload video terbaru muncul notification-nya di setiap device kalian. See you next video. Thank you guys.